sahabat laut, perkenalkan aku Sandy Pergita dari kelompok 8. Siap jadi pemandu seru kalian hari ini. Kita bakal nyemplung bareng ke dunia biologi oceanografi, belajar tentang pelagik yang suka melayang di air dan bentos yang betah di dasar laut. Sebelum mulai, yuk kita kenali dulu anggotanya. Halo, aku Pina Heriani yang akan menjelaskan pengertian biologi oceanografi. Oceanografi biologi adalah studi ilmiah yang berfokus pada kehidupan di lautan, termasuk organisme laut dari mikroba hingga paus, serta distribusi, kelimpahan, dan interaksi mereka dengan lingkungan fisika, kimia, dan geologi laut. Ilmu ini mempelajari bagaimana organisme laut dipengaruhi oleh proses-proses oceanografi dan bagaimana mereka memengaruhi lautan, seperti perannya dalam siklus karbon dan pembentukan ekosistem. Hai teman-teman, kenalin aku Rifki. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem pelagik dan pengertiannya. Sistem pelagik adalah ekosistem air laut terbuka yang tidak berhubungan dengan dasar laut atau pantai, yang mencakup kolom perairan dari permukaan hingga dasar laut. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama itu adalah zona neritik, yaitu perairan di atas continental shelf, dangkal, dan masih ditembus cahaya matahari, sehingga banyak produksi primer terjadi di sini. Yang kedua yaitu zona oseanik, yaitu wilayah laut lepas yang sangat luas, mulai dari zona yang terkena cahaya matahari hingga yang sangat dalam dan gelap. Zona pelagik mendukung beragam kehidupan, seperti plankton dan ikan nekton dan lain-lain, serta memengaruhi siklus karbon dan rantai makanan global. Pengertian pelagik. Pelagik adalah lingkungan di perairan, baik laut, danau, atau sungai, yang berada jauh dari pantai dan dasar perairan, yang juga dikenal sebagai kolom air terbuka atau laut lepas. Zona pelagik dibagi lagi menjadi beberapa lapisan berdasarkan kedalaman dan penetrasi sinar matahari. Yang pertama yaitu zona epipelagik, yaitu zona paling atas yang masih dapat ditembus cahaya matahari, memungkinkan fotosintesis. Yang kedua itu zona mesopelagik, yaitu zona senja dengan cahaya redup yang tidak cukup untuk fotosintesis. Yang ketiga adalah zona batipelagik dan abisiopelagik, yaitu zona yang semakin dalam, gelap, dan dingin dengan tekanan air yang ekstrim. Hai, kenalin, aku Aca. Di sini aku akan menjelaskan tentang zona pelagik dan organismenya. Nah, yang pertama, aku akan menjelaskan dahulu tentang zona pelagik. Zona pelagik adalah wilayah laut terbuka yang berada jauh dari pantai dan dasar laut. Jadi, semua bagian laut yang berada di kolam air bukan di dasar termasuk dalam zona pelagik. Zona ini dibagi berdasarkan kedalaman dan cahaya. Epipelagik, 0 sampai 200 meter, masih ada cahaya matahari, tempat fotosintesis, banyak plankton dan ikan. Mesopelagik, 200 sampai 1000 meter. Cahaya makin redup dikenal sebagai twilight zone. Bathypelagik, 1000 sampai 4000 meter gelap total tekanan tinggi. Abisopelagik, 4000 sampai 6000 meter sangat dalam gelap pekat. Hadropelagik, 6000 meter parit laut terdalam. Selanjutnya, organisme pelagik. Organisme pelagik adalah makhluk hidup yang hidup mengapung atau berenang di kolam air laut, tidak menetap di dasar laut. Mereka terbagi dua, plankton, kecil, melayang mengikuti arus. Fitoplankton, tumbuhan laut mikroskopis, produsen utama oksigen. Zooplankton, hewan kecil, makanan bagi ikan. Nekton, bisa berenang bebas. Contoh, ikan, tuna, hiu, cumi-cumi, paus, lumba-lumba. Ciri utama, bergerak atau terbawa arus di laut terbuka, menjadi bagian penting rantai makanan. Sistem bentos adalah komunitas organisme yang hidup di dasar perairan, baik itu laut, danau, maupun sungai. Organisme ini disebut bentos dari bahasa Yunani bentos yang berarti kedalaman, dan mereka menempati zona bentik.
yaitu lapisan dasar atau substrat perairan seperti lumpur, pasir, batu, atau sedimen lainnya. Organisme bentos berbeda dengan organisme lain yang hidup di perairan, seperti plankton, organisme yang mengembang bebas, atau nekton, organisme yang berenang aktif. Zona bentik adalah wilayah ekologi yang terletak di bagian paling dasar suatu perairan, seperti laut, danau, atau sungai, meliputi dasar sedimen dan lapisan di bawah permukaan. Zona ini dihuni oleh organisme yang disebut bentos, seperti mikroorganisme dan invertebrata, atau crustacea, atau cacing, yang memiliki hubungan erat dengan substrat dasar. Hai, kenalin aku Najma. Di sini aku akan menjelaskan tentang organisme dan juga peran ekologisnya. Bentos merupakan organisme air yang hidupnya di dasar perairan atau hidup di dalam endapan. Selain itu, juga dapat hidup di wilayah yang bernama zona bentik atau bentic zone. Organisme tersebut dapat melekat ataupun bergerak bebas. Bentos dapat terdiri dari berbagai jenis organisme, yaitu yang pertama Phytobenthos sebagai produsen misalnya ganggang dan rumput laut. Yang kedua Zoobenthos sebagai konsumen dasar, misalnya kerang, cacing laut, dan udang. Yang terakhir Nekton bergerak aktif di perairan, misalnya ikan dan mamalia laut. Selanjutnya, peran bentos dalam ekosistem laut. Yang pertama, sebagai produsen energi, yaitu melalui fotosintesis. Yang kedua, penyedia habitat dan tempat berlindung. Yang ketiga, menyerap polutan dan menjaga kualitas air. Dan yang terakhir, mendukung siklus nutrien melalui dekomposisi. Dalam biologi oseanografi, pembahasan tentang sistem pelagik dan sistem bentos selalu dikaitkan dengan peran ekologis. Hubungannya yang pertama, sebagai dasar untuk memahami aliran energi dan rantai makanan laut. Yang kedua, penjelasan keterkaitan antar lapisan ekosistem laut. Yang ketiga, membantu memahami fungsi ekologis laut sebagai sistem global. Yang keempat, landasan konservasi dan pengelolaan sumber daya laut. Nah, intinya, peran ekologis itu menjadi jembatan dalam biologi oseanografi untuk memahami bagaimana sistem pelagik dan bentos saling berinteraksi, berbagi fungsi, serta menjaga keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Tanpa memahami peran ekologis, pembahasan biologi oseanografi hanya akan berhenti pada deskripsi organisme, bukan pada fungsinya dalam ekosistem. Selanjutnya, penjelasan tentang perbedaan sistem pelagik dan bentos yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, apa sih perbedaan sistem pelagik dan bentos? Pelagik adalah organisme yang hidup di perairan terbuka, tidak menempel di dasar laut. Contohnya, plankton, ikan, dan mamalia laut. Mereka berperan penting dalam rantai makanan laut. Dan bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan atau dalam endapan, contohnya ganggang dasar, kerang, cacing laut, dan udang. Bentos berperan menjaga keseimbangan ekosistem, misalnya sebagai produsen energi, tempat berlindung, serta penguraian nutrien. Jadi, perbedaannya, pelagik hidup di kolom air, dan bentos hidup di dasar perairan. Itulah pembahasan tentang biologi oseanografi, khususnya sistem pelagik dan bentos. Semoga penjelasan ini membuat kita lebih memahami peran penting organisme laut dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye!